Selamat datang di channel Shortcut Kimia. Kimia itu sederhana, sederhana itu kimia. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membahas latihan soal PAT Kimia SMA kelas 11 semester 2 untuk part yang kedua. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat atau ingin mengulang part yang pertama, jangan khawatir. Saya akan sertakan link untuk video yang part pertama di deskripsi, teman-teman. Silakan tonton video ini sampai habis agar teman-teman bisa paham secara optimal. Tetap jaga kesehatan dan selamat belajar. Nomor 11. Setiaki melarutkan 10,7 gram NH4Cl ke dalam 500 ml air. Jika diketahui Kb NH4OH sama dengan 10⁻⁵, pH larutan yang dibuat oleh Setiaki sebesar diketahui ARN sama dengan 14 gram per mol, ARH 1 gram per mol, ARCl sama dengan 35,5 gram per mol. Nah, untuk menjawab soal ini kita akan menggunakan shortcut pH hidrolisis garam ya teman-teman. Yaitu dengan menggunakan teknik reversal atau teknik pembalikan teman-teman. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, jika misal yang diketahui Kb atau tetapan basa, maka itu adalah garam asam. Jadi sebaliknya seperti itu teman-teman. Sedangkan jika yang diketahui adalah Ka atau tetapan asam, maka garam tersebut adalah garam basa. Di mana rumus garam asam yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali M atau molaritas. Sedangkan garam basa atau konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali molaritas. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan molaritas NH4Cl terlebih dahulu teman-teman. Berdasarkan data yang telah diketahui, massa NH4Cl sama dengan 10,7 gram, volume air sama dengan 500 ml, dan mR NH4Cl sama dengan 53,5 gram per mol. Baik, kita masukkan rumus molaritas yaitu massa per mR dikali 1000 per volume dalam mili ya teman-teman. Kita masukkan angka-angkanya seperti ini. Nah, 10,7 per 53,5 dikali 1000 per 500, maka hasilnya akan 0,2 dikali 2 sama dengan 0,4 molar. Nah, ini merupakan molaritas dari NH4Cl. Untuk langkah yang kedua yaitu kita akan menentukan pH hidrolisis garam menggunakan rumus yang mana teman-teman. Nah, karena yang di soal ini yang diketahui adalah Kb ya teman-teman. Kb NH4OH sama dengan 10⁻⁵, maka NH4Cl ini merupakan garam asam ya teman-teman, karena yang diketahui adalah Kb. Ini Kb. Nah, seperti itu. Maka kita akan menggunakan rumus yang pertama ya teman-teman. Nah, seperti ini. Garam asam sama dengan konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali M. Kita masukkan angka-angkanya seperti ini. Konsentrasi H+ sama dengan akar dari 10⁻⁴ per 10⁻⁵ dikali 0,4. Nah, 10⁻⁴ ini merupakan Kw ya teman-teman. Jadi ini sudah tetapan, sudah apa istilahnya, sudah pakem ya, tidak berubah dimanapun soalnya Kw tetap 10⁻⁴, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan sederhanakan ya teman-teman menjadi akar 10⁻⁹ dikali 0,4 sama dengan 4 dikali 10⁻⁻10, karena kita jadikan notasi ilmiah ya teman-teman, dalam bentuk baku, nolnya hilang maka pangkatnya akan berkurang, jadi 10⁻⁻10 seperti ini akan menjadi lebih kecil. Maka hasil dari akar 4 dikali 10⁻⁻10 sama dengan 2 kali 10⁻⁻5. Maka pH sama dengan 5 - log 2 teman-teman. Karena rumus pH sudah pernah diajarkan ya teman-teman, bahwa kalau diketahui konsentrasi H+ seperti ini, maka pangkatnya akan turun menjadi positif dan duanya menjadi min log. Jadi 5 - log 2 seperti ini. Maka jawaban yang benar adalah pilihan yang B. Nomor 12. Sebanyak 400 ml larutan HCN 0,25 molar ditambahkan dengan 100 ml larutan NaOH 1,0 molar. Jika KaHCN sama dengan 10⁻⁻10, maka pH campuran yang dihasilkan sebesar
Diketahui KW 10 pangkat min 14, ARN 14 gram per mol, ARH 1 gram per mol, ARNA 23 gram per mol, dan ARC 12 gram per mol. Untuk menjawab soal ini kita akan menggunakan shortcut pH hidrolisis garam ya teman-teman, seperti di nomor 11 tadi. Baik, untuk langkah yang pertama kita akan menentukan reaksi pembatas terlebih dahulu. Untuk menentukan reaksi pembatas kita akan cari mol-mol zat yang bereaksi dalam soal. Nah, yang pertama kita akan tulis semua data yang diketahui, yaitu volume HCN sama dengan 400 ml, molaritas HCN sama dengan 0,25 molar, volume NaOH sama dengan 100 ml, dan molaritas NaOH sama dengan 1 molar. Nah, mencari mol rumusnya yaitu mol sama dengan molaritas dikali volume. Yang pertama kita cari adalah mol HCN terlebih dahulu, sama dengan 400 ml dikali 0,25 molar sama dengan 100 mmol. Kenapa 100 mmol? Karena volumenya masih dalam bentuk mili ya teman-teman. Nah ini, maka kalau volumenya masih dalam bentuk mili, molnya pun mengikut menjadi milimol seperti ini teman-teman. Nah selanjutnya kita akan menentukan mol NaOH sama dengan 100 ml dikali dengan 1 molar sama dengan 100 mmol. Kita tulis ulang reaksinya seperti ini. Untuk menentukan reaksi pembatas kita akan tulis mula-mula reaksi sisa seperti ini. Kemudian kita masukkan mol-mol yang telah diketahui, yaitu mol mula-mula ya teman-teman. Nah, HCN di sini 100 mmol, NaOH 100 mmol, NaCN dan H2O belum terbentuk ya teman-teman karena mula-mula. Untuk menentukan reaksi pembatas kita akan bagi mol dengan koefisien reaktan teman-teman. Nah 100 kita akan bagi dengan koefisien HCN yaitu 1. Kalau 1 tidak perlu ditulis ya teman-teman. Jadi 100 dibagi 1 hasilnya tetap 100 mmol, dan NaOH 100 mmol dibagi dengan koefisiennya yaitu 1 tetap juga 100 mmol. Nah berarti ini sama ya teman-teman, 100 mmol dan 100 mmol kita juga sudah bagi dengan koefisien. Jika sama seperti ini maka keduanya habis bereaksi teman-teman. Nah seperti ini, HCN dan NaOH akan habis bereaksi menjadi seperti ini. Nah kalau habis bereaksi maka ini akan hidrolisis membentuk NaCN dan H2O sebanyak 100 mmol. Nah yang kita fokuskan adalah di mol NaCN nya teman-teman, yaitu 100 mmol. Kita lingkari terlebih dahulu seperti ini. Nah untuk langkah yang kedua kita akan menghitung konsentrasi garam teman-teman. Kita tulis ulang data-data yang diketahui, mol NaCN sama dengan 100 mmol, volume HCN sama dengan 400 ml, dan volume NaOH sama dengan 100 ml. Selanjutnya kita akan menentukan volume campuran sama dengan volume HCN ditambah volume NaOH. Volume campuran sama dengan 400 ml tambah 100 ml sama dengan 500 ml. Seperti ini. Nah, berikutnya kita akan menentukan konsentrasi dari NaCN teman-teman. Yaitu rumusnya, mol dari NaCN dibagi dengan volume campuran. Kita masukkan angka-angkanya yaitu 100 mmol dibagi 500 ml sama dengan 0,2 molar. Seperti ini teman-teman. Selanjutnya langkah ketiga yaitu kita akan menentukan atau menghitung pH garam basa teman-teman. Diketahui KaHCN sama dengan 10 pangkat min 10, KW sama dengan 10 pangkat min 14, MnACN sama dengan 0,2 molar. Lalu kita tulis rumusnya seperti ini. Konsentrasi OH- sama dengan akar dari KW per Ka dikali molaritas garam dikali dengan valensi. Kita akan masukkan angka-angkanya yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar dari 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 10 dikali 0,2 dikali 1. Maka kita akan memperoleh hasil seperti ini. Akar dari 0,2 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan, kita jadikan notasi ilmiah bentuk baku ya teman-teman, menjadi akar 2 dikali 10 pangkat min 5. Nah jika dalam bentuk akar seperti ini akan sulit untuk dihitung, maka kita akan ganti ke dalam bentuk eksponen saja ya teman-teman. Kalau akar seperti ini berarti bentuknya menjadi pangkat setengah teman-teman, karena akar seperti ini maksudnya adalah akar 2 ya teman-teman, tapi tidak ditulis
seperti itu. Nah, maka konsentrasi OH- sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 dalam kurung dipangkatkan lagi setengah. Maka hasilnya akan 2 pangkat setengah dikali 10 pangkat min 5 dikali setengah sama dengan min 5/2 seperti ini. Lalu kita jadikan seperti ini teman-teman. Akar 2 dikali 10 pangkat min 2,5. Karena 5 dibagi 2 kan 2,5. Karena ini negatif maka 10 pangkat min 2,5 seperti itu. Nah, sudah diketahui, kita akan mencari nilai pOH terlebih dahulu teman-teman. Karena yang diketahui adalah konsentrasi OH- seperti itu. Kita masukkan angkanya seperti ini. pOH sama dengan min log akar 2 dikali 10 pangkat min 2,5. Pangkatnya turun menjadi positif dan akar 2-nya ini menjadi min log. Maka pOH sama dengan 2,5 dikurangi min log akar 2. Untuk mencari pH maka rumusnya pH sama dengan 14 min pOH. pH sama dengan 14 min dalam kurung, jangan lupa 2,5 min log akar 2. Maka pH akan diperoleh sama dengan 11,5 plus log akar 2. Maka jawaban yang benar adalah pilihan yang do. Nomor 13. Diketahui data garam sebagai berikut. Dari data di atas yang merupakan garam basa adalah. Untuk menyelesaikan soal ini kita akan menggunakan shortcut pH hidrolisis garam basa dengan metode teknik pembentukan ya teman-teman, seperti ini. HX plus MOH menjadi MX plus H2O, di mana HX yaitu asam lemah atau Al, MOH sama dengan basa kuat atau BK, dan MX merupakan garam basa atau GB seperti ini. Nah, kita akan tinjau dari tabel asam kuat dan basa kuat seperti ini ya teman-teman. Nah, ini beberapa contoh asam kuat dan basa kuat. Teman-teman bisa hafalkan sendiri untuk mengingat-ingat ya teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan menentukan jenis-jenis garam apa saja yang ada di dalam pilihan jawaban. Apakah itu nanti garam asam, apakah itu nanti garam basa, atau bahkan garam netral, seperti itu. Kita mulai dengan garam yang pertama, yaitu garam NH4NO3. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi apakah garam ini garam basa atau asam atau netral? Nah, kita akan menggunakan shortcut yaitu teknik pembentukan teman-teman. Maksudnya gimana? Maksudnya garam NH4NO3 ini asal mula terbentuknya itu dari zat apa ditambah zat apa, seperti itu teman-teman, agar bisa menghasilkan garam NH4NO3 ini. Nah, reaksi yang bisa menghasilkan NH4NO3 ini itu seperti ini teman-teman. Dari NH4OH plus HNO3 menjadi NH4NO3 plus H2O, di mana NH4OH merupakan basa lemah, sedangkan HNO3 merupakan asam kuat. Nah, untuk menentukan ini garam asam atau garam basa, kita bisa tentukan dari reaktannya teman-teman. Kalau reaktannya dari asam kuat dan basa lemah, maka yang menang adalah yang kuat teman-teman. Berarti ini merupakan garam asam seperti itu. Nah, seperti ini. Sebaliknya, kalau misal yang kuat adalah yang basa misalnya. Kalau yang kuat yang basa berarti namanya bukan garam asam, namanya adalah garam basa. Seperti itu teman-teman. Baik, untuk garam yang nomor 2 yaitu garam NaCN berasal dari NaOH yang merupakan basa kuat dan HCN yang merupakan asam lemah. Berarti di sini yang menang adalah yang basa ya teman-teman, karena basa di sini basa kuat sedangkan asamnya lemah. Maka HCN merupakan garam basa seperti itu. Selanjutnya garam yang ketiga yaitu K2SO4 berasal dari KOH yang merupakan basa kuat dan H2SO4 yang merupakan asam kuat. Nah, di sini sama-sama kuat teman-teman. Jadi yang menang yang mana? Nggak ada yang menang ya teman-teman. Atau draw, kalau kita dalam pertandingan itu draw ya, seperti itu. Jadi ini nanti bukan menjadi garam asam atau garam basa, melainkan akan menjadi garam netral seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya nomor 4 yaitu K2S berasal dari KOH yang merupakan basa kuat dan H2S yang merupakan asam lemah. Nah, di sini yang kuat adalah yang basa, berarti K2S merupakan garam basa. Yang terakhir yang nomor 5 yaitu CH3COONA. Garam ini berasal dari CH3COH atau asam lemah dan NaOH yang merupakan basa kuat. Maka yang menang adalah yang basa ya teman-teman, karena kuat. Maka CH3CONA merupakan garam basa seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa garam yang bersifat basa di antara pilihan 1 sampai 5 adalah
pilihan 2, 4, dan 5 atau NaCN, K2S, dan CH3COONa. Maka jawaban yang tepat adalah pilihan yang E. Nomor 14. Berikut ini pasangan larutan yang dapat membentuk larutan penyangga adalah. Nah, untuk menjawab soal ini kita akan menggunakan shortcut larutan penyangga dan hidrolisis, teman-teman. Yaitu larutan penyangga asam akan dihasilkan oleh asam lemah ditambah basa kuat dan menghasilkan asam lemah berlebih di akhir reaksi. Sedangkan larutan penyangga basa akan dapat dihasilkan dengan basa lemah ditambah dengan asam kuat dan menghasilkan basa lemah berlebih di akhir reaksi. Seperti itu, teman-teman. Nah, jika hidrolisis, yaitu apabila basa lemah ditambah asam kuat atau asam lemah ditambah basa kuat atau asam lemah ditambah asam lemah, itu akan habis bereaksi, teman-teman. Ini dapat ditandai dengan jumlah mol zat-zat reaktan atau zat-zat bereaksi dengan jumlah yang sama, seperti itu. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kita akan setarakan dulu ion H+ atau OH- dulu, teman-teman, yaitu dengan cara mengalihkan mol dengan jumlah valensinya. Rumusnya seperti ini. Mol larutan dikali valensi atau sama dengan molaritas dikali volume dikali valensi. Jadi hampir sama dengan titrasi ya, teman-teman. Cuma bedanya di sini hanya digunakan satu saja. Jadi tidak ada M1V1 val1 tapi hanya MV val, seperti itu, teman-teman. Kenapa di sini kok harus ada valensi? Kenapa di sini ada valensi? Karena dalam perhitungan analisis larutan asam dan basa itu tidak akan pernah terpisahkan atau tidak bisa dipisahkan dengan adanya valensi. Karena setiap larutan asam maupun basa itu memiliki valensi yang berbeda-beda, teman-teman. Contohnya saja HNO3 dan H2SO4. Ini merupakan dua-duanya merupakan golongan asam kuat, tetapi memiliki valensi yang berbeda, teman-teman. HNO3 ini hanya memiliki satu valensi, sedangkan H2SO4 memiliki dua valensi. Nah, oleh sebab itu, valensi itu tidak boleh diabaikan, teman-teman. Harus masuk ke dalam perhitungan seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan mengonversi mol setiap pasangan larutan yang ada di dalam pilihan jawaban ya, teman-teman. Kita akan mulai pada pilihan yang A, yaitu 100 ml NaOH 0,1 molar ditambah 50 ml CH3COOH 0,2 molar. Yang pertama kita lakukan adalah mencari NaOH terlebih dahulu, yaitu mol NaOH dikali valensi OH- sama dengan 100 ml dikali 0,1 molar dikali 1 yang merupakan valensi OH- dari NaOH ini, teman-teman, sama dengan 10 mmol. Kemudian mol CH3COOH dikali valensi H+ sama dengan 50 ml dikali 0,2 molar dikali 1 sama dengan 10 mmol. Nah, molnya sama ya, teman-teman. Berarti kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, tadi menurut shortcut jika jumlah molnya sama maka reaksinya adalah hidrolisis ya, teman-teman. Seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke pilihan yang B. 100 ml H2SO4 0,5 molar dan 100 ml NaOH 1 molar, teman-teman. Baik, kita akan mencari mol H2SO4 terlebih dahulu, yaitu mol H2SO4 dikali valensi H+ sama dengan 100 ml dikali 0,5 molar dikali 2. 2 ini merupakan valensi H+ dari H2SO4, maka akan menghasilkan 100 mmol seperti ini. Selanjutnya, mol NaOH dikali valensi OH- sama dengan 100 dikali 1 molar dikali 1 sama dengan 100 mmol. Maka jumlah mol mereka sama ya, teman-teman, atau kita bisa tulis seperti ini. Maka reaksi yang dihasilkan adalah hidrolisis. Seperti itu. Baik, kita akan menuju ke pilihan yang C. 100 ml H2SO4 0,1 molar dan 50 ml NH4OH 0,5 molar. Kita akan cari NH2SO4 dikali valensi H+ sama dengan 100 ml dikali 0,1 molar dikali 2 yang merupakan valensi H+ dari H2SO4 sama dengan 20 mmol. Kemudian NH4OH dikali valensi OH- sama dengan 50 ml dikali 0,5 molar sama dengan 25 mmol. Nah, di sini, teman-teman, ini berbeda jumlah molnya. Jumlah mol
basa lemahnya yaitu jumlah mol NH4OH itu lebih banyak daripada mol H2SO4. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Kalau basa lemahnya lebih banyak, berarti basa lemah ini berlebih teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwa campuran antara kedua larutan ini merupakan larutan penyangga basa teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan yang C. Namun jangan khawatir, di sini saya akan juga membahas pilihan yang D dan E supaya teman-teman lebih paham lagi. Baik, kita cek ke pilihan yang D. 50 mili NaOH 0,2 molar dan 50 mili NH4OH 0,2 molar. Kita identifikasi dulu, NaOH merupakan basa kuat sedangkan NH4OH merupakan basa lemah. Nah, jadi begini teman-teman, apabila basa kuat direaksikan dengan basa lemah itu tidak akan bereaksi ya teman-teman. Jadi hasil reaksinya merupakan larutan basa biasa teman-teman, jadi tidak bereaksi. Kemudian pilihan yang E yaitu 50 mili H2SO4 0,2 molar dan 50 mili CH3COH 0,2 molar. H2SO4 merupakan asam kuat sedangkan CH3COH merupakan asam lemah. Nah, asam kuat ditambah asam lemah tidak bereaksi ya teman-teman. Jadi sama seperti basa juga ini, basa kuat dan basa lemah. Maka itu akan menghasilkan larutan asam biasa. Maka jawaban yang tepat adalah pilihan yang C. Nomor 15. Perhatikan beberapa campuran penyangga berikut. Komponen larutan penyangga intrasel dan ekstrasel berturut-turut adalah. Nah, untuk menjawab soal ini kita akan menggunakan shortcut yang cukup praktis dan mudah, yaitu shortcut penyangga intrasel dan ekstrasel. Yaitu apabila intrasel, spesies yang berperan adalah H2PO4- dan HPO42- atau kita singkat IPO seperti ini teman-teman. Sedangkan ekstrasel, spesies yang berperan adalah H2CO3 dan HCO3- atau bisa kita singkat ECO. Nah, agar teman-teman tidak kesulitan menghafal, kalian ingat-ingat saja ECO ini teman-teman. ECO berarti ramah lingkungan. Ramah lingkungan berarti perlu ekstra hati-hati dalam melakukan segala sesuatunya. Nah, seperti itu. Itu tips dari saya, teman-teman. Jadi, jawaban yang benar adalah pilihan yang E, 3 dan 5. Nomor 16. Narada memiliki 50 mili larutan H2S dititrasi dengan larutan NaOH 0,20 molar, disertai dengan penambahan indikator fenoftalen. Jika untuk mencapai titik ekuivalen dibutuhkan 20 mili larutan NaOH, molaritas larutan H2S tersebut adalah. Nah, untuk menjawab soal ini kita akan menggunakan shortcut titrasi asam basa, di mana M1 dikali V1 dikali Val 1 sama dengan M2 dikali V2 dikali Val 2. Nah, kita akan menulis data-data yang telah diketahui di soal terlebih dahulu, yaitu VH2S sama dengan 50 mili sama dengan V1, valensi H2S sama dengan 2 sama dengan valensi 1, MNaOH sama dengan 0,2 molar sama dengan M2, volume NaOH sama dengan 20 mili sama dengan V2, val NaOH sama dengan 1 sama dengan val 2. Nah, yang ditanyakan adalah molaritas H2S atau sama dengan M1 itu berapa. Nah, kita akan masuk ke dalam perhitungan teman-teman, yaitu kita tulis ulang rumusnya terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, yaitu M1 dikali 50 dikali 2 sama dengan 0,2 dikali 20 dikali 1. Maka akan diperoleh hasil sama dengan 4/100 atau sama dengan 0,04 molar. Maka jawaban yang benar adalah pilihan yang B. Nomor 17. Perhatikan grafik berikut. Grafik di atas merupakan grafik untuk titrasi. Nah, untuk menjawab soal ini kita akan menggunakan shortcut grafik atau kurva titrasi teman-teman, di mana ada 4 golongan ya teman-teman. Golongan pertama yaitu apabila di awal pH-nya start mulai dari 0 dan pH akhir yaitu 14, maka titrat atau zat yang dititrasi merupakan asam kuat, sedangkan titrannya atau zat yang menitrasi merupakan basa kuat. Yang golongan kedua, apabila start awal pH-nya 14 dan finishnya atau akhirnya adalah 0, maka
titratnya merupakan basa kuat, sedangkan titran merupakan asam kuat. Seperti itu. Nah, golongan ketiga yaitu jika start di awal tidak tepat 0 atau lebih besar dari 0 dan akhirnya atau finishnya itu kurang dari 14 atau tidak pas dengan 14, maka titratnya adalah asam lemah, sedangkan titrannya merupakan basa lemah, teman-teman. Nah, sebaliknya jika startnya atau awalannya yaitu pH kurang dari 14 dan pH akhir atau finishnya itu masih lebih dari sama dengan 0, maka titratnya merupakan basa lemah, sedangkan titrannya merupakan asam lemah. Nah, perhatikan grafik berikut ya. Ini startnya berarti kan di 10. 10 berarti kurang dari 14, teman-teman. Berarti ini masuk ke golongan 4 ya. Kalau ditinjau dari awalnya dulu. Nah, terus kita tinjau di akhirnya, teman-teman. Nah, di akhir itu di sini. Di sini di 30 lurusannya dengan 4 ya, teman-teman. 4 itu berarti kan lebih dari 0. Akhirnya lebih dari 0. Berarti cocok ya, teman-teman. Ini grafik ini merupakan masuk ke dalam golongan yang keempat ini. Nah, ini yang ini. Maka jawaban yang benar adalah pilihan yang do. Nomor 18. Perhatikan data hasil titrasi antara larutan CH3COH dan larutan CaOH 2 kali 0,15 molar berikut. Berdasarkan data tersebut, massa CH3COH yang bereaksi sebanyak. Nah, untuk menjawab soal ini kita akan menggunakan shortcut titrasi asam basa eksperimen, teman-teman. Di mana di sini terdapat volume rata-rata, yaitu volume berdasarkan percobaan, sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah V sampai Vx ya, teman-teman, per X. X ini merupakan jumlah percobaan yang telah dilakukan. Baik, untuk yang pertama kita akan menulis yang diketahui terlebih dahulu, yaitu VCH3COH sama dengan 30 mili sama dengan 0,03 liter sama dengan V1. Molaritas CH3COH sama dengan X molar sama dengan M1. Valensi CH3COH sama dengan 1. Dan volume CaOH 2 kali. Nah, di sini kan ada 3 eksperimen ya, teman-teman, 3 percobaan. Jawaban 1, 2, dan 3. Dan volumenya juga berbeda-beda. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita jumlahkan semuanya. Lalu kita bagi dengan 3 berdasarkan banyaknya percobaan yang dilakukan. Jadi seperti ini. 29,6 ditambah 30,3 ditambah 30,1 per 3 sama dengan 90 per 3 sama dengan 30 mili. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini sama dengan V2. Selanjutnya, molaritas CaOH 2 kali sama dengan 0,15 molar atau sama dengan M2. Dan valensi CaOH 2 kali sama dengan 2 atau sama dengan valensi 2, seperti itu. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah massa CH3COH. Langkah yang pertama kita akan menentukan konsentrasi CH3COH terlebih dahulu, yaitu menggunakan rumus titrasi asam basa ya, teman-teman. Nah, seperti ini, M1 V1 kali valensi dan M2 kali V2 kali valensi. Kita masukkan angka-angkanya. M1 kali 30 kali 1 sama dengan 0,15 kali 30 kali 2. Maka M1 akan sama dengan 0,30 molar. Selanjutnya, kita akan menentukan massa CH3COH, teman-teman. Nah, untuk menentukan massa CH3COH sama dengan N dikali MR CH3COH ya, teman-teman, atau sama dengan molaritas dikali volume dikali MR. Maka kita akan masukkan angka-angkanya. 0,30 molar dikali 0,03 liter dikali MR CH3COH itu sudah saya hitung tadi sama dengan 60 gram per mol ya, teman-teman. Maka massa CH3COH yang bereaksi pada larutan tersebut adalah 0,09 dikali 60 sama dengan 0,54 gram. Maka jawaban yang benar adalah pilihan yang A. Nomor 19. Perhatikan data hasil titrasi antara larutan H2SO4 dan larutan NaOH 0,8 molar berikut. Kadar atau persentase H2SO4 MR sama dengan 98 gram per mol yang terdapat dalam 40 mili larutan asam sulfat tersebut jika massa jenisnya adalah 1,8 gram per mili adalah. Nah, untuk menjawab soal ini tetap kita akan menggunakan shortcut titrasi asam basa eksperimen, teman-teman. Namun di sini kita akan menggunakan rumus tambahan, yaitu rumus molaritas
jika diketahui presentase seperti ini. M sama dengan presentase dikali 10 dikali rho atau massa jenis per mr. Seperti itu. Baik, kita akan menulis yang diketahui terlebih dahulu, yaitu VH2SO4 sama dengan 40 mili sama dengan V1, MH2SO4 sama dengan X molar sama dengan M1, valensi H2SO4 sama dengan 2 sama dengan valensi 1, volume NaOH sama dengan V1 plus V2 plus V3, karena di sini bentuknya eksperimen ya teman-teman. Jadi kita harus total semua lalu dibagi dengan banyaknya percobaan. Sama dengan 10 ditambah 9,8 ditambah 10,2 dibagi 3, maka hasilnya adalah 30/3 sama dengan 10 mili. Ini sama dengan V2 seperti itu. Selanjutnya MnAOH sama dengan 0,8 molar sama dengan M2, valensi NaOH sama dengan 1 sama dengan valensi 2, lalu massa jenis H2SO4 sama dengan 1,8 gram per mili, dan Mr H2SO4 sama dengan 98 gram per mol. Dan yang ditanyakan adalah kadar atau persentase dari H2SO4. Nah, langkah yang pertama adalah kita akan menentukan molaritas dari H2SO4 terlebih dahulu menggunakan rumus titrasi seperti ini. Kemudian kita akan masukkan angka-angkanya, yaitu X dikali 40 dikali 2 sama dengan 0,8 dikali 10 dikali 1, maka akan diperoleh 80X sama dengan 8, maka nilai X sama dengan 8/80 atau disederhanakan menjadi 1/10 dan dijadikan desimal menjadi 0,1 molar. Nah, ini merupakan molaritas dari H2SO4 teman-teman. Selanjutnya kita akan menentukan kadar dari H2SO4 teman-teman dengan rumus yang ada di shortcut tadi, yaitu molaritas sama dengan rho atau massa jenis dikali 10 dikali presentase atau kadar per mr. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. 0,1 sama dengan 1,8 dikali 10 dikali presentase yang masih belum diketahui per 98. Maka diperoleh 0,1 dikali 98 sama dengan 1,8 dikali 10 dikali presentase. Kemudian diperoleh 9,8 sama dengan 18 dikali presentase. Kita ubah presentase menjadi di ruas kiri ya teman-teman. Jadi seperti ini. Presentase sama dengan 9,8/18. Maka presentase atau kadar dari H2SO4 sama dengan 0,544%. Maka jawaban yang tepat adalah pilihan yang do. Nomor 20. Kakrasana sedang menganalisis trayek pH suatu limbah menggunakan beberapa indikator buatan. Diketahui trayek perubahan warna indikator sebagai berikut. Hasil analisis terhadap limbah yang dilakukan Kakrasana menunjukkan beberapa perubahan warna pada masing-masing indikator sebagai berikut. Rentang trayek pH yang paling sesuai dengan limbah yang telah dianalisis Kakrasana adalah, nah untuk menjawab soal ini kita akan menggunakan shortcut trayek pH titrasi asam basa, di mana perubahan indikator warna selaras dengan batas bawah atau BB dan batas atas atau BA trayek. Yang perlu digarisbawahi adalah ambil irisan trayek berdasarkan perubahan warnanya. Misalnya seperti ini teman-teman, misalnya ada indikator metil merah. Dia punya trayek atau warna, perubahan warna dari merah menuju kuning dengan trayek pH dari 3,5 sampai 4,5. Nah, jika suatu limbah dimasuki dengan indikator metil merah menghasilkan warna merah, maka pH akan kurang dari 3,5 teman-teman, karena warnanya merah, berarti batas bawah. Batas bawahnya yaitu 3,5 pada trayek metil merah. Sedangkan jika menghasilkan warna kuning, maka pH limbah tersebut adalah lebih besar daripada 4,5 atau batas atas dari trayek metil merah ini teman-teman. Trayek batas atasnya kan 4,5, maka jika menghasilkan warna kuning seperti ini akan pH-nya akan lebih besar dari 4,5. Seperti itu. Langkah selanjutnya yaitu kita akan tulis ulang hasil analisis limbah yang dilakukan Kakrasana seperti ini. Kemudian kita akan analisis satu persatu berdasarkan perubahan warna pada indikator yang telah digunakan oleh Kakrasana. Yang pertama kita akan analisis trayek pH metil merah terlebih dahulu teman-teman. Kita akan buat garis intervalnya seperti ini.
kita akan buat batas atas dan batas bawah seperti ini, teman-teman. Nah, karena di sini di bagian hasil terhadap indikator metil merah menunjukkan warna kuning. Berarti kalau warna kuning ini berarti pH-nya di rentang 4,5, teman-teman. Jadi pH di sini besarnya kisaran 4,5 atau lebih besar daripada 4,5. Maka panah dari interval akan menuju ke arah kanan dari 4,5 seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan identifikasi trayek pH dari bromtimol biru. Yang pertama kita juga akan menggambar garis interval, kemudian kita tulis batas bawah dan batas atasnya seperti ini. Nah, berdasarkan hasil di sini terhadap indikator bromtimol biru menunjukkan warna kuning. Berarti kalau warna kuning pH-nya itu akan lebih kecil daripada 6 ya, teman-teman. Jika lebih kecil maka panah akan ke arah kiri dari 6,0 seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu terhadap trayek pH phenolphthalein. Yang pertama kita akan gambar garis intervalnya, kemudian batas atas dan batas bawah. Nah, di sini analisis hasil yaitu terhadap indikator phenolphthalein tidak berwarna. Berarti kalau tidak berwarna pH-nya akan lebih kecil daripada 8 seperti ini. Nah, panahnya berarti akan mengarah ke kiri dari 8 seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya atau langkah yang terakhir yaitu kita akan menggabungkan ketiga trayek pH ini dari metil merah, bromtimol biru sampai phenolphthalein menjadi satu interval, teman-teman. Jadi seperti ini. Kita membuat trayek pH irisan indikator. Seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan identifikasi dari pH metil merah tadi, hasil tadi. Nah, pH lebih besar daripada 4,5. Berarti seperti ini. Nah, yang kedua pH kurang dari 6 seperti ini, pH kurang dari 8 berarti mengarah kiri seperti ini. Nah, untuk daerah irisan atau daerah hasil itu berada di sini, teman-teman. Nah, berada di tengah-tengah sini karena ini dilewati oleh tiga daerah indikator sekaligus, 3 panah sekaligus. Maka ini merupakan daerah hasil yang saya arsir warna biru ini, seperti itu, teman-teman. Nah, arsiran ini dapat dituliskan sebagai berikut, teman-teman. 4,5 lebih kecil daripada pH lebih kecil daripada 6,0 atau pH terletak di antara 4,5 dan 6,0 seperti ini, teman-teman. Maka jawaban yang benar adalah pilihan yang B. Baik, cukup sekian untuk pembahasan latihan soal PAT Kimia SMA kelas 11 semester 2 untuk part yang kedua pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini, silahkan share ke teman-teman kalian jika merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan nantikan update video dari channel kami selanjutnya. Kimia itu sederhana, sederhana itu kimia.